ketika kita jalan-jalan di perumahan, tanpa sengaja ada dispenser dibuang di pinggir tempat sampah. Bisa dipakai ini. Oke, ketemu lagi dengan channelnya Mas Yanto. Mas Yanto tadi tidak sengaja di jalan ada dispenser yang sudah tidak dipakai. Nanti akan kita buat bagaimana bisa menjadi pemanas air di kamar mandi. Nanti jangan lupa ikuti terus video Mas Yanto, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga dipencet tanda lonceng biar bisa mengikuti channelnya Mas Yanto yang lain. Oke, sampai ketemu lagi. Ini sudah dapat dispensernya yang dibuang ya guys. Nanti akan dibuka tutupnya. Nanti ada mesinnya, itu mesinnya nanti akan kita copot, akan kita bikin jadi pemanas air saja. Nanti bisa digunakan bila kita di kamar mandi belum punya pemanas air, nanti kita bisa gunakan itu. Yang praktis tinggal colokan listrik langsung bisa menjadi pemanas air di kamar mandi. Tadi mesinnya sudah dicopot guys, ini sudah dibuka dan ini sudah dicopot semua, ini semuanya sudah dibuka. Nanti biasanya untuk di dalam itu ada tempat untuk menaruh mesin yang buat pemanas itu, ada 3 skrup atau baut skrup untuk mengunci biar tidak jalan atau tidak goyang. Ini setelah dicopot semua nanti kita akan mendapatkan alat seperti ini. Alat seperti ini nanti akan kita taruh di bekas cat tembok atau cat rumah. Nanti ini juga sudah dicopot juga, ini kerannya dipindah di sini. Yang satu ini, yang ini bikinkan tempat di sini juga ukuran. Tidak lupa mesinnya dikasih juga biar tidak goyang-goyang. Nanti kita tinggal taruh di dalam sini seperti ini kurang lebihnya ya. Ini selang-selangnya sudah tersedia biasanya di dalam, nanti dirangkai sendiri supaya bisa seperti ini atau bisa langsung kita bisa keluar airnya seperti ini ya. Nanti tinggal masukin ke selang, kita buang lagi. Jangan lupa perhatikan tempatnya ini untuk tombol yang belakang ini untuk on off nya juga sudah dipindah di sini. Kita bikin rumah-rumahan. Yang ini untuk instalasi listrik atau untuk tanda pemanasan air atau hanya untuk menghangatkan, ini sudah dipindah di sini juga. Ini kerannya juga ditaruh di sini juga, yang tadinya di sini guys. Ini yang satu warna yang merah, kan merah itu tandanya mungkin air panas atau hot. Kalau yang biru itu air cold. Kurang lebih seperti ini. Bawah juga disekrup, bikin pemanas air. Dispenser bekas. Oke, sudah cepat. Jangan lupa gunakan tali stis ini ya, nanti untuk mengikat ini supaya air tidak bocor atau airnya bisa tetap.
tinggal colokkan ke sini. Nanti tinggal uji coba. Nah, inilah hasilnya. Nanti selang yang ini langsung ke tandon atau penampungan air yang belum panas. Nah, ini nanti air akan masuk ke dalam tampung atau pemanas ini dan keluar lewat keran ini. Nah, langsung keluar, cuman ini belum panas, belum dimasukkan listrik. Nah, indikator ini akan menyala, guys. Nah, ini nanti kalau ingin mematikan pakai tombol ini kita tekan. Nah, jadi kalau ingin nyalakan ini ditekan, dia langsung nyala. Tinggal pasang di kamar mandi. Jangan lupa dipasang kuda-kuda 2 cukup. Nah, ini disekrup sini pemanas air dari dispenser bekas sudah selesai, guys. Ini kabel ikut main, ini ikut plus. Nah, ini tinggal tombol ini dinyalakan langsung. Oke, lampu indikasi sudah nyala. Tinggal nanti coba ya, guys ya. Nanti kalau sudah diisi air lewat keran sini, nanti air yang akan masuk ke sini, nah, itu air anget. Untuk menjawab pertanyaan atau komen dari temen yang belum puas atau belum sesuai dengan keinginan. Nah, ini untuk video kemarin yang membuat pemanas air dari dispenser yang sudah tidak digunakan. Nah, ini dari selang air kita teruskan ke arah sini, naik ke atas. Nah, ini memang selangnya biasanya kalau lemes akan kempes, dan ini harusnya emang mungkin ada pakai seperti ini selang aluminium yang agak keras, tapi untuk memasukkan air tidak perlu kencang-kencang. Nah, air ini akan masuk ke selang yang ini yang sudah dikasih tali tis ini akan masuk ke dalam sini. Nah, sebelum dipakai kita pastikan dulu ini airnya. Nah, sebenarnya air tidak keluar dari keran ini sebenarnya, tapi keran ini hanya untuk pajangan saja. Air ini biasanya air panasnya akan keluar dari lubang pembuangan atau lubang sirkulasi ke atas ini. Nah, dia akan masuk ke dalam sini dan akan mengeluarkan air yang suhunya lebih hangat atau bahkan bisa panas selama kita menunggu proses air yang di dalam sini dari selang ini masuk ke dalam sini. Nanti pastikan ini dibuka, kerannya akan keluar ini. Nah, ini kalau mesinnya belum panas, mungkin masih airnya tidak hangat atau masih biasa airnya, air dingin. Nah, supaya air ini menjadi tetap panas, pastikan keran ini akan masuk ke dalam tabung ini, tabung pemanas. Nanti kita nyalakan. Nah, tombol yang kemarin ini seperti ini. Nah, ini akan indikasi lampunya nyala. Tapi kalau kita kelupaan untuk mematikan misalkan, ini lampu bawah ini akan naik ke atas dan menjadi standby atau hanya menghangatkan seperti itu saja. Nah, nanti kita tunggu kurang lebih 5 menit atau 3 menit sambil kita mungkin bisa
gosok gigi dulu misalkan seperti itu. Nanti setelah gosok gigi kita tunggu. Nah, keran ini akan kita keluarkan. Kita buka sedikit saja, pelan-pelan. Nah, ini airnya sudah mulai hangat. Tapi untuk mengeluarkan tidak perlu harus terlalu besar, karena memang kapasitas tandon ini penampung air panasnya itu memang nggak sebesar kayak pemanas yang ada di tempat-tempat hotel seperti itu, atau di tempat peristirahatan, atau mungkin yang skalanya besar. Ini karena memang kan hanya memanfaatkan dispenser yang tidak digunakan atau tidak terpakai, kita buat untuk menggantikan air yang tidak punya pemanas air, kita gunakan di kamar mandi biasa. Nah, ini setelah kurang lebih 5 menit atau 3 menit, nah ini airnya sudah mulai hangat. Nah, kalau tidak percaya Anda buktikan sendiri, tapi membuka kerannya memang tidak harus terlalu kencang. Kalau memang terlalu kencang, artinya antara pasokan air yang ke dalam, yang masuk sini dan ke dalam tandon ini itu akan terlalu banyak, ya tidak terlalu hangat. Tapi kalau kita bukanya kecil atau bahkan cukup segini saja, nah ini airnya ini hangat. Ini suhunya paling sekitar 26 sampai ya sekitar 30 derajat lah, 35. Jadi cukup hangat dibandingkan kalau kita membuka keran air dari sini. Ini terasa dingin. Nah, ini daripada kita memasak air dan kelamaan, kita nunggu 3 menit atau 4 menit, cukup untuk mendapatkan air hangat. Ini sudah lumayan hangat karena indikasinya ini nyala. Nah, kalau terlalu besar memang airnya nggak bisa dingin panas banget, akan sedang. Tapi kalau kita bukanya pelan, nah seperti ini cukup untuk lumayan untuk mandi. Seperti ini rasanya hangat ini dibanding dengan air yang ini sudah beda sekali. Nah, kalau sudah selesai, nanti akan kita matikan seperti ini. Nanti lampunya mati, jadi tidak akan menghabiskan strom atau menggunakan listrik lagi. Ini filternya kita matikan. Nah, oke, demikian tadi ya untuk penjelasan lanjutan bagaimana membuat pemanas air murah meriah atau biayanya tidak terlalu mahal menggunakan dispenser yang tidak terpakai. Nanti kita buat seperti ini. Kenapa ada yang bertanya, loh kok harus pakai bekas cat atau tidak pakai aslinya? Nah, sebenarnya itu terserah kawan-kawan atau sahabatku semua. Itu bisa pakai dispenser aslinya pun tidak masalah. Tapi kalau ini kan hanya untuk menghemat tempat saja, jadi tempatnya tidak terlalu besar. Jadi ini listrik pun kita akan masukkan sini. Nah, ini langsung disambung ke arah lampu atas itu. Jadi ini sudah nyambung terus, jadi tidak perlu kita pakai colokan lagi. Kalau kita mau pakai air dingin, kita juga ada showernya. Ini kalau kita misalnya ingin air seperti ini, itu juga bisa. Itu terserah untuk kawan-kawan semua. Jadi tidak perlu harus seperti ini. Ini hanya contoh saja bagi yang tidak suka atau memang kurang berkenan, ya tidak masalah. Oke, demikian tadi untuk kawan-kawanku yang bertanya atau ingin review lagi tentang pemanas air murah meriah bersama Mas Yanto. Jangan lupa yang belum subscribe bisa langsung subscribe, dan yang belum tekan tanda lonceng segera tekan tanda lonceng untuk mengikuti video Mas Yanto yang lain. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Oke, demikian tadi acara
tutorial pembuatan pemanas air dengan biaya murah meriah bersama Mas Yanto. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.